Selamat malam ya buat semua, salam kenal ya. Tadi sudah saya pikir cukup begitu aja deh perkenalannya. Saya udah selama ini bekerja di tambang bawah tanah ya. Jadi topik yang saya bawakan ini eh, menjadi keseharian saya ya di dalam pekerjaan saya di sini. Mungkin itu aja deh biar kita lebih banyak ke materinya aja. Kenalannya nggak usah inilah. Nanti kita sambung lah untuk kenalannya. Itu aja sih mungkin. Senang bisa menghadiri webinar ini dan makasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Ini apa saya langsung lanjut dengan topik ini? Lanjut Pak, silakan Pak. Cuman ini masih di disable ya, saya nggak bisa share screen nih. Saya masih di disable ini. Oke, sip. Apa sudah bisa terlihat layar? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Apa karena delay ini ya? Oke, udah, Pak. Udah. Oke. Sudah ya? Iya, Pak. Ya, jadi seperti sudah disampaikan di awal tadi dan juga mungkin sudah ada ya di flyernya bahwa ya hari ini kita belajar lah ya, belajar bersama tentang bagaimana pemetaan tambang bawah tanah. Ya, saya sengaja milih topik ini karena sesuai dengan profesi saya dan juga pengalaman yang sudah saya dapatkan selama ini gitu ya. Semoga apa yang saya paparkan nanti bisa menambah wawasan kita semua. Jadi kita semakin memahami tentang proses yang akan sebentar saya sajikan ini. Ya. Oke. Karena saya pikir di sini kayaknya berbagai latar belakang ataupun nggak semuanya dari survei ya, bukan orang-orang dari geodesi, geografi, sehingga saya membawa dulu untuk beberapa definisi. Ini untuk slide kedua udah kelihatan nggak ya definisi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi kita coba dulu bahas sedikit definisi tentang peta dan pemetaan. Secara definisi ini cukup banyak ya yang tersedia di berbagai referensi ataupun buku-buku gitu. Tapi ya saya ambil hanya beberapa salah satu daripada definisi tersebut, yaitu untuk peta merupakan rupa permukaan bumi yang digambarkan dengan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga bisa tersajikan di dalam bidang datar. Ya. Karena kita tahu sendiri bahwa permukaan bumi itu adalah bulat dan tidak beraturan, namun peta ini bisa mengubahnya, menyajikannya itu dalam bidang datar. Nah, sedangkan pemetaan itu adalah suatu prosesnya itu. Bagaimana kita menyajikan peta tadi atau menyajikan informasi muka bumi yang baik itu objek, fakta, dunia nyata, bentuk permukaan buminya ataupun sumber daya alamnya yang ini kan berdasarkan skala, proyeksi, simbol-simbol dari muka bumi yang disajikan gitu ya. Jadi pemetaan itu adalah suatu proses membuat peta, begitulah kira-kira sebenarnya intinya. Semoga bisa dipahami untuk definisi ini. Lalu apa-apa saja itu yang menjadi syarat kelengkapannya? Jadi ada namanya judul yang terdapat di bagian atas, kemudian ada skala yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya, misalnya 1:1000. Lalu kemudian ada tanda arah yang dikenal juga dengan mata angin ya, mengarah ke atas biasanya selalu adalah menunjukkan arah utara. Lalu juga ada tata warna untuk mempertegas objek-objek yang ingin ditampilkan. Lalu ada juga simbol-simbol yang mewakili keadaan di dalam peta tersebut, gitu ya. Misalnya simbol bangunan atau simbol sungai dan lain sebagainya.
Sedangkan kemudian juga ada lettering, ya itu untuk mempertegas simbol-simbol tadi, baik berupa angka ataupun berupa tulisan. Jadi kayak ada penjelasan lebih lanjut dari simbol tersebut. Lalu ada juga legenda, ya biasanya terletak di tepi peta, misalnya legenda kontur, legenda batas kabupaten ataupun juga batas provinsi, jalan raya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga garis astronomis yang ditandai dengan garis bujur dan lintang ya. Jadi biasanya di peta-peta itu selalu ada garis bujur dan lintang. Itu disebut dengan garis astronomis. Serta kadang ada juga tahun pembuatan, di mana kapan peta tersebut direproduksi. Nah, kalau tidak ada sebanyak ini, ya sebenarnya itu bukan disebut peta ya. Sering kalau kita menerima kayak undangan pernikahan begitu ya, ditulisnya di situ peta, peta lokasi. Sebenarnya itu bukan peta kalau mau mengikuti dengan syarat kelengkapan definisi ataupun definisi peta, tapi itu adalah sebuah sketsa ya, sebuah sketsa atau penunjuk lokasi aja. Jadi itu sebenarnya tidak boleh disebut dengan peta karena tidak sesuai dengan persyaratan sebuah peta. Itu lalu, nah ini beberapa klasifikasi jenis-jenis peta. Yang pertama berdasarkan skalanya, yaitu ada namanya peta kadaster. Biasanya ada 1 sampai 100 sampai dengan 15000 untuk keperluan menggambarkan luas tanah dan sertifikat tanah. Lalu ada skala besar 5001 sampai dengan 250.000 ya, untuk menggambarkan daerah yang lebih sempit, contoh untuk peta kota. Serta kemudian ada peta skala sedang 250.000 sampai dengan 5 juta ya, 500.000 untuk yang agak luas, misalnya peta provinsi Jawa Barat. Lalu skala kecil itu 500.001 sampai dengan 1 juta, yang lebih luas lagi misalnya seperti peta Indonesia. Serta ada juga skala geografis yang lebih kecil lagi, misalnya peta-peta negara Eropa ataupun peta-peta dunia. Jadi kita jangan terkecoh dengan angka, dengan juga kata skala besar ataupun skala kecilnya ya. Jadi agak berbanding terbalik nih. Skala besar itu angka perbandingannya justru lebih kecil, jadi 150.000 contohnya tadi ya. Sedangkan skala kecil justru kebalikannya, 500.000 sampai dengan 1 juta. Saya juga kadang-kadang masih suka terbalik nih antara besar dan kecil. Tapi semoga ini juga menjadi memahami kita. Yang selanjutnya berdasarkan isinya ada yang disebut dengan peta umum ya, yang itu menunjukkan beberapa kenampakan di permukaan bumi, baik itu gunung, sawah, sungai, jalan raya, jalan kereta api, dan lain sebagainya. Dan ini dibagi ada 2 bagian, yang satu orografi ya, yang global dari daerah yang luas, berskala kecil sampai skala sedang seperti peta dunia dalam atlas. Lalu ada juga, ini cukup sering mungkin kita dengar, topografi yang menggambarkan relief permukaan bumi yang bersifat alami, yang meliputi gunung, danau, sungai, rawa, juga buatan-buatan manusia, jaringan lalu lintas, dan bangunan, dan lain sebagainya. Jadi kalau biasanya cukup sering dipergunakan itu adalah peta-peta topografi. Lalu ada juga namanya peta khusus, atau disebut juga dengan peta tematik, yaitu yang ingin menggambarkan kenampakan tertentu di permukaan bumi. Misalnya peta iklim ya, yang itu menggambarkan iklim suatu wilayah ataupun negara di dunia. Lalu peta perhubungan, persebaran penduduk, pariwisata, geologi yang menggambarkan struktur batuan, peta tanah menggambarkan jenis tanah, tata guna tanah atau lahan yang menggambarkan bentuk penggunaan tanah dengan kaitannya dengan aktivitas manusia dan lingkungan geografisnya. Jadi ini berdasarkan isinya. Tadi kita berdasarkan skalanya, selanjutnya berdasarkan isinya, dan kemudian berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Itu ada peta datar atau 2 dimensi yang menggambarkan bidang datar, yang pembuatannya pada bidang datar seperti kain ataupun kertas. Kain memang agak jarang ya, tapi biasanya di kertas ya.
Lalu ada juga peta 3 dimensi atau peta timbul atau disebut juga peta stereometri yang hampir bentuknya itu sama dengan keadaan sebenarnya di permukaan bumi. Mirip kalau kayak maket ya, kalau untuk kayak di arsitek itu ya, bikin-bikin maket untuk bentuk-bentuk bangunan. Jadi peta timbul atau 3 dimensi ini seperti itu. Lalu ada juga berdasarkan bentuknya itu peta digital. Nah, ini yang sudah tersimpan di dalam komputer ataupun HP. Contohnya ya citra satelit, foto udara. Nah, Google Map ini termasuk adalah dalam peta digital meskipun sudah dilengkapi dengan beberapa fungsi-fungsi ya yang dikaitkan dengan GIS. Gitu. Lalu ada peta garis. Ini data alam ketampakan bumi dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Lalu peta foto. Ini sekarang cukup menjadi tren yang dihasilkan dari hasil-hasil foto udara yang kita menggunakan seperti drone begitu ya, ataupun wahana-wahana terbang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan foto yang kemudian diproses menjadi peta foto. Karena disebut juga ortofoto, disebut gitu ya. Ini cukup mulai menjadi kebutuhan di berbagai industri untuk saat ini, baik itu di termasuk di kita di tambang untuk area permukaan ataupun perkebunan, pertanian, untuk bahkan spesifik-spesifik kebutuhan lain gitu. Ini sudah cukup sangat-sangat banyak sekarang ini penggunaannya. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang klasifikasinya, lalu kita lihat secara umum ya untuk fungsi peta ini ya bisa menunjukkan lokasi pada permukaan bumi, luas pola, bentuk, arah serta jarak suatu tempat, ketinggian atau kemiringan, penyebaran sifat-sifat alami ataupun non-alami, pengambilan kesimpulan dari data dan informasi yang tersaji, melihat adanya perubahan prediksi dari hasil pertukaran barang, aktivitas industri, arus produksi, mobilitas manusia, dan lain sebagainya. Jadi fungsinya itu sangat banyak dan bervariasi sekali. Jadi bergantung kepada jenis ataupun tipe peta yang dibuat dan kebutuhan kita gitu ya. Tapi sekarang ini memang terus berkembang. Nanti kita akan lihat bagaimana juga perkembangan atau pemanfaatan peta ini di dalam tambang bawah tanah gitu. Ya, kita On this island at the eastern end of the Indonesian archipelago, on the western half of the Grasberg open pit. Apa bisa dilihat nggak ya videonya ya? Bisa, Pak, bisa. Oke. 14,000 Saya reserves. agak lebih percepat aja biar fokus ke underground aja. Is the production. To see the others and the real future of the operation, we move below the surface. Directly below the Grasberg open pit lies the Grasberg block cave mine in development. The lines you see here in red indicate future infrastructure, many miles, tunnels, and drifts. The blue ones are already in place and in use. The Kuching Liar deposit, slated for future underground production. And as we move eastward to one of the current underground mines, Big Gossan, which began production in 2010, it is designed to ramp up to 7,000 tons of ore per day in 2014. Future production, development of an ore body, enter the AB adits and travel to the Grasberg terminal. You can follow our progress with the map on the left. Along the way, spurs off of the main adits lead to the Big Gossan and ultimately Kuching Liar, Z. These adits serve as our main access for people and materials in and out of the underground. As we enter the Grasberg terminal, workers and materials will be hoisted up to the appropriate levels in the Grasberg block cave. In addition to the terminal level, there are 3 additional levels. Grasberg block cave, 1 billion tons of ore, has a footprint of almost 200 football fields, the height exceeding the Empire State Building. The development of the mine is on the various levels. Here, panel development occurs in the extraction level as we drill and blast to develop the panel.
We move up 20 meters to the undercut level. Here we see advanced drilling and blasting to undercut the ore body. This undercutting will allow the ore to cave under its own weight. Once caved, draw points are developed on the extraction level. Over the life of the Grasberg block cave, we will develop over 2,400 draw points and mine the deposit at 160,000 metric tons of ore per day. Resulting ore is pulled from the draw points. Ore is transported to the Grizzly and Ore Pass to feed a series of train cars. The train cars will deliver the ore to a crusher, a series of conveyors for delivery to the mill. The experience gained in our past and current underground operations will be invaluable to develop the future underground, PT Freeport. Cukup jelas ya videonya, bisa nggak putus-putus ya. Semoga bisa dapat kelihatan semua tadi animasi tentang underground ini. Jadi kalau kita lihat underground ini berlapis-lapis dan juga bentuk ataupun jalurnya itu menyesuaikan kepada kebutuhan dan juga menyesuaikan kepada visibility study-nya dan tentunya bicara tentang ekonomisnya gitu ya. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah salah satu tambang bawah tanah untuk metodenya penambangannya namanya block cave. Ada juga yang namanya metode stopping. Tapi di video ini itu tidak saya tunjukkan. Ini hanya sekedar gambaran bagaimana tambang bawah tanah itu. Jadi memang kita berada di dalam suatu permukaan, meskipun jalur masuknya itu itu dari jalan yang cukup lurus sebenarnya, hampir rata dengan kantor. Memang ada beberapa tambang itu dia harus turun dengan menggunakan shaft ataupun hoisting gitu ya, sampai turun sampai sekian ribu meter ke dalam, baru dari situ kemudian menyebar. Nah, itu bergantung kepada hasil visibility studies-nya mereka, ataupun bergantung juga kepada kebutuhan dan lain sebagainya lah ya, untuk dalam penentuan metode mereka untuk masuk ke dalam tambang bawah tanah ini. Gitu. Untuk catatan aja, ini di tempat kita ada suatu masjid dan gereja yang dianggap sebagai terdalam di Indonesia untuk saat ini, berada di kedalaman sekitar 1.700 meter dari permukaan. Cukup dalam kalau mengikuti dari permukaan, tapi karena kita bisa mengambil dari sisi samping untuk jalur masuknya, ya seolah-olah tidak terasa sih 1.700 itu. Tapi sebenarnya terhadap permukaan sekitar 1.700 meter perbedaan level elevasinya atau kedalamannya. Jadi kalau kita lihat proses di dalam tambang bawah tanah itu, ketika kita melakukan penerongan atau pembukaan terowongan ataupun tunnelingnya, nah yang pertama yang akan dilakukan adalah ya, di luar sini sebenarnya ya ada penentuan dulu desain, ya penentuan desain. Nah, disinilah mulai berperannya seorang survei, di mana dia akan memberikan suatu penandaan atau disebut dengan marking yang mengikuti kepada desain, baik itu grade-nya ataupun persentase grade-nya, lalu kemudian juga lebar, tingginya, gitu ya, juga radiusnya. Nah, itu kita tandai. Nah, setelah itu kemudian nanti dilengkapi oleh miner. Ada pattern tertentu ya, menyesuaikan dengan luasan si heading tadi, lalu dilakukan pengedrilan, lalu kemudian di charging, lalu kemudian dilakukan peledakan. Nanti oleh gas ini dibuang dulu, ditunggu dulu beberapa saat supaya mengurangi atau mengurangi lah ya gas-gas akibat peledakan ini. Lalu dilakukan namanya marking. Lalu setelah itu dilakukan scaling atau biar
tidak ada batuan-batuan yang nanggung gitu ya, hampir-hampir jatuh. Jadi supaya agak sedikit solid, lalu dibuat ground supportnya, ditambahin juga kalau diperlukan namanya trap bolt. Lalu setelah itu survei akan melakukan pengukuran kembali ataupun pengambilan aktualnya, juga melakukan penandaan. Kira-kira begini ya untuk development drifting cycle-nya. Jadi untuk penerongan itu kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi ini yang saya maksud tadi, bentuk penandanya. Jadi terowongan itu bentuknya akan seperti ini ya. Setelah dia selesai disupport, ya, setelah disupport ya, ada seperti screen, mesh, cover bolt ataupun bolting gitu. Nah, selanjutnya kita akan memberikan penandaan di sini, grade-nya, lalu kemudian bentuk ini dimensi lebarnya, kemudian tingginya sama radiusnya. Nah, dengan radiusnya ini kita kasih tanda. Selanjutnya nanti dari miner itu akan menambahi untuk pola yang akan dilakukan dalam pengeboran dan juga peledakannya. Nah ini kita sebut sebagai stakeout juga. Jadi ini dari dasarnya adalah sebuah desain yang diberikan oleh mining engineering dan kemudian itu kita berikan tandanya di lapangan. Nah, kira-kira ya bentuk kalau dia ledakan itu ya seperti ini gitu ya. Ya hancur dan batuan-batuan itu akan menumpuk. Sampai sejauh ini kita untuk penambangan ini selalu menggunakan eksplosif. Dulu pernah ada kayak menggunakan alat bor semacam sejenis itu, tapi sudah sangat-sangat lama sekali itu tidak dipakai lagi. Informasi yang saya dapat kurang efektif, terlalu lama. Jadi semua proses yang kita lakukan dalam penambangan itu selalu menggunakan alat peledak. Ya. Dan ini menjadi risiko juga untuk bekerja tambang bawah tanah. Di samping berpotensi terhadap dampak daripada peledakan, baik itu angin itu ya, angin yang cukup kencang, lalu juga gasnya, dan tentunya lentingan ataupun lemparan batuan ini. Kita udah beberapa kali juga kejadian dulu, ya ada yang meninggal, ada yang cacat permanen karena terkena dampak dari peledakan ini. Nah ini selanjutnya proses yang kita lakukan, jadi setelah peledakan dan kemudian disupport ya, disupport. Namun sebelum kita marking ya, sebelum kita ke sini, nah kita melakukan pemetaan, ya. Atau kita sebut juga dengan pick up as build. Ya, mungkin di beberapa tambang lain akan berbeda istilah ya, gitu. Tapi poinnya inilah namanya proses pemetaan itu dimulai. Nah, data-data yang diambil itu berupa back, ya. Back itu berarti bagian atasnya, lalu kemudian ada shoulder ya, shoulder atau bahunya si terowongan atau bagian radiusnya, lalu kemudian rib atau disebut juga kadang wall-nya, ya. Lalu bagian floor-nya atau lantainya. Kira-kira ini yang diambil jika kita menggunakan peralatan yang manual ya, ataupun menggunakan total station. Jadi kita akan ambil biasanya spasinya itu per 1 meter, 1 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kadang-kadang kita rapatin sih tergantung misalnya ada detail yang cukup perlu diambil, misalnya terlalu kontras lekukannya, nah kadang-kadang kita rapatin juga. Gitu. Dan alat total station ini sekarang nggak harus sangat-sangat manual, ada namanya juga fungsi autonya, jadi kita hanya tinggal gerakin aja gitu, dia akan langsung ambil semua poin-poin ini. Namun ini untuk orang-orang yang paham ya cara kerjanya, karena kalau enggak datanya itu bisa hancur ya. Harus orang-orang yang paham, tapi ketika dibutuhkan itu juga cukup bermanfaat. Jadi seperti kita kayak nembak lah gitu ya, menggunakan senjata gitu, bisa cepat sekali kita ini, hanya dalam hitungan detik, dalam satu baris ini, di hitungan beberapa menit ya, kita bisa ambil cukup banyak titik di dalam satu garis gitu. Nah, sedikit perbandingan ya antara, mungkin orang juga kadang-kadang bertanya tentang terowongan-terowongan yang dibangun di bawah laut gitu ya. Ya itu sebenarnya kategorinya juga terowongan. Kita juga cukup sering memperhatikan ada jalur-jalur yang kereta api itu harus lewat dari sebuah terowongan ya.
Nah, ini contoh yang saya ambil adalah jalur terowongan bawah laut antara Prancis dengan Inggris. Kita cukup lihat perbedaannya ya. Kalau di sini bentuknya itu tidak karu-karuan gitu ya. Nah, kalau di sini sangat-sangat rapi ya, sangat-sangat bagus dan semuanya ditutup. Biasanya kalau nggak salah ini semen lah ya, atau sejenis itu ya. Nah, kalau pengambilan ini pun sebenarnya metodenya akan bisa juga dilakukan dengan total station. Namun mungkin perlu ada lebih banyak lagi ya titik-titiknya karena dia lebih melengkung gitu ya, lebih melengkung gitu. Untuk zaman sekarang kalau kita ingin akurat udah kita harus pakai alat scanner. Ya, sekedar perbandingan nih ya, betapa cukup beda terowongan antara yang bukan tambang ataupun terowongan penghubung jalur kereta api, terowongan kereta api begitu jauh lebih rapi daripada terowongan di tambang. Karena kita sepenuhnya menggunakan alat peledak. Sedangkan kalau di terowongan-terowongan begini ini mereka biasanya pakai ada mesin bor khusus. Ini sekedar menambah wawasan aja. Nah, inilah bentuk hasil dari setelah kita melakukan pickup ini ya. Nah, kita akan mendapatkan beberapa garis seperti ini gitu ya, bentuk garis-garisnya, dan ini akan disatukan, lalu kita akan membuat solid ataupun triangulasinya supaya nanti dari sini kita bisa memproses ada data-data yang diperlukan selanjutnya, misal untuk mengetahui perbandingan terhadap desain apakah melebihi desain atau masih kurang dari desain. Jadi ini akan lebih kebutuhan untuk section dan lebih juga kita bisa melihat bentuknya mungkin lebih mendekati kepada bentuk sebenarnya di lapangan. Jadi kita harus selalu kita solid gitu. Selain juga untuk tadi section ataupun perbandingan, juga perhitungan volume, juga untuk bisa untuk melihat bentuk lebih mendekati gitu ya terhadap di lapangan. Jadi kita lebih mempunyai imajinasi lah ya, bayangan bentuk si terowongan ini. Gitu. Nah, ini beberapa peralatan-peralatan yang kita pergunakan. Meskipun ini belum semua, saya di gambar ini belum semua, tapi nanti akan saya sajikan di bawah. Jadi kurang lebih ya, kurang lebih alat-alat yang kita pergunakan itu adalah total station, sebagaimana tadi saya sudah tunjukkan di atas. Lalu kemudian ada beberapa scanner, ya, baik itu Leica MS Nova, disebut juga ada CMS, Jebrevo, Kals, kamera GoPro, ya, dan UG drone. Ini kamera GoPro mungkin bisa jadi hal yang baru juga buat teman-teman yang lain ya, karena agak jarang digunakan kamera GoPro bisa sampai pemetaan, dan ternyata teknologi sekarang ini memungkinkan gitu, meskipun ada tekniknya. Nanti saya akan coba juga sajikan lebih lanjut ya. Nah, untuk alat pertama kita coba lihat itu namanya CMS, Cavity Monitoring System. Jadi ini berfungsi untuk mengambil aktual batuan yang menggantung. Jadi dalam proses peledakan untuk di area produksi ya, untuk pengambilan ore itu, tidak selalu hasil peledakan itu berhasil, atau akibat juga mungkin setelah batuan-batuannya diambil, lalu kemudian si batuan itu saling menghimpit satu sama lain, sehingga si batuan itu tergantung di dalamnya. Ya, ini diambil dari dua sisi, dari sisi east dan dari sisi west. Nah, inilah bentuk yang seharusnya bentuknya itu lebih luas lagi ya. Bentuknya itu harusnya seperti kipas lah ya. Ada sudut ininya gitu loh. Itu adalah bentuk yang idealnya. Tapi setelah kita scan menggunakan ini, ternyata memang ada yang terlihat disinilah tumpukan batuan itu gitu. Nah, ini akan ada dari data ini akan ada kemudian dilakukan desain oleh engineering, dibuat nanti garis-garis ataupun jalur-jalur untuk peledakannya, disebut juga induction gitu ya. Nah, itu untuk menjatuhkan si batuan ini. Jadi untuk menjatuhkan kalau sudah dia menggantungnya cukup berat dengan peledakan kecil tidak jatuh, maka mereka harus melakukan eksplosif yang lebih besar mas jumlahnya. Jadi dibor tapi harus melalui pengeboran terlebih dahulu. Gitu. Nah, kenapa kita harus menggunakan alat ini? Karena kita untuk berada ke dalam sini kita sudah tidak bisa.
Karena sudah sangat berbahaya, bisa saja batuan-batuan ini tiba-tiba jatuh lalu menimpa kita dan ya sudah, itu bisa fatal ya, bisa meninggal. Sehingga kita menggunakan alat namanya cavity monitoring system. Ya, kalau kita lihat videonya, saya agak percepat aja ya. Nah, kalau dilihat secara lebih dekatnya ya, nah, dia langsung akan mengenerate 3 dimensi, kumpulan titik-titik dalam bentuk 3 dimensi. Dia akan berputar 360 derajat gitu. Ya. Nah ini kita dibantu dengan ada nanti boom, namanya boom, jadi kayak extension ya, yang disambungkan terhadap si alat scanner CMS ini, dan itu yang didorong masuk ke dalam sini sampai menyentuh di sini. Lalu kita ada alat berikutnya, ini saya pikir cukup familiar banyak orang, disebut MS Nova. Jadi MS ini singkatan dari multi station. Kalau total station hanya untuk pengambilan data secara manual dan kemudian tidak bisa berfungsi scan gitu ya. Nah ini multi, jadi bisa berfungsi sebagai total station untuk penandaan, untuk marking, untuk pickup manual, tapi berfungsi juga dia sebagai scannernya, makanya disebut multi station. Gitu. Ya, kalau kita lihat cara kerjanya, ya, jadi dia bisa langsung mendapatkan gambar yang cukup banyak gitu, jumlah titiknya lebih banyak. Terus. Ya, itu. Nah, hasilnya dia akan membuat namanya point cloud atau kumpulan titik-titik yang jumlahnya itu bisa ya jutaan lah, begitu ya. Lalu itu kemudian kita nanti proses, kita hapus dulu beberapa objek-objek yang kita rasa itu tidak perlu. Nah, sehingga nanti bisa menghasilkan bentuk 3 dimensi seperti gambar ini ataupun gambar ini. Nah, ini saya coba memberikan juga bagaimana ketika kita menggunakan alat GoPro ya, untuk keperluan pemetaan di tambang bawah tanah. Jadi cukup hanya dengan kamera GoPro, tapi kita harus menggunakan lampu yang cukup terang. Ini yang menjadi PR. Kalau dia tidak terang, nanti akan menjadi kosong datanya. Akan menjadi kosong datanya. Ya. Nah, ini prosesnya mirip seperti kalau kita melakukan drone ya di luar. Jadi hasil dari video tadi kemudian itu
dibuat frame by frame ya, tergantung mau berapa kita antar frame-nya mau berapa detik begitu ya. Makin dekat frame-nya, makin dekat detiknya kita atau makin kecil angka detiknya. Misalnya pemotongan frame dari video tadi per 1 detik ya, maka gambarnya akan semakin banyak dan itu semakin berat juga gitu. Kita yang pernah sudah coba itu 3 detik lah. 3 detik kita lihat sudah cukup juga ya. Jadi kuncinya sekali lagi itu adalah di pencahayaannya. Nah, ini kita harus mempunyai software khusus. Ini sejauh ini yang saya tahu proses untuk bisa mengolah ini hanya software namanya Pixfordy. Kalau kayak Agisoft kelihatannya masih belum ada fasilitas ini. Untuk kualitas data atau akurasinya ya memang mirip-mirip sih dengan scanner tadi, apa namanya, akurasinya nggak sebagus scanner kalau yang udah benar yang ini ya, yang kualitas bagus ya. Jadi memang menurun untuk kualitas dari hasilnya ini gitu. Nah, bentuknya akan seperti ini, menjadi 3 dimensi. Menjadi 3 dimensi. Nah, berikutnya ini penggunaan juga drone. Kami saat ini kebetulan sudah ada dan sedang menunggu untuk proses sertifikasinya untuk kami bisa menerbangkannya di terowongan ini. Ini kita menggunakan drone DJI M300 dan menggunakan lidar MSN Hovermap ya, produksi dari Australia. Kita lihat gimana prosesnya. Ya, dia cukup cepat dan bisa sampai dengan jarak yang cukup jauh. Dalam video ini ya, yang pernah udah kita coba sampai 472 meter dia masih mampu untuk vertikal. Dan dia bisa mendapatkan capture di dalam itu ya. Dan akhirnya akan mengenerate point cloud dan juga mengenerate triangulasi ataupun solid seperti dalam terlihat sekarang ini. Nah, ini ketika pengambilan di area yang hang up tadi ketika CMS. Nah, ini kita akan berencana menggunakan drone ini juga. Ini kita sudah uji coba dan berhasil. Ya. Jadi yang lidar ataupun scannernya itu yang berputar-putar di bawah ini kalau bisa lihat. Ya ini ya, lidarnya ini. Nah di dalam kita, karena kita ada kamera videonya, nah kita bisa lihat nih, inilah batuan-batuan yang menggantung gitu. Ini batuan-batuan menggantung tadi. Nah ini kelebihan, salah satu kelebihan dari si drone, kita bisa melihat lebih detail di dalamnya. Gitu. Kalau pakai CMS tadi kita nggak bisa mendapatkan hasil ataupun melihat seperti ini di dalam. Dan ini sangat membantu untuk operation dalam mereka nanti melakukan analisa ataupun pembuatan desain untuk peledakannya. Nah ini batuan tadi yang tercapture. Nah ini terbangnya dari sini dan ini adalah jalur terbangnya ya. Kalau kita lihat warna merah ini di jalur terbangnya dari tadi masuk ke dalam si drop point tadi, lalu keluar lagi. Dan ini kita bisa mengcapture-nya. Begitu beberapa pengambilan data dan juga alat-alat yang kita pergunakan untuk melakukan kegiatan pemetaan tambang bawah tanah. Nah, sekarang kita lihat manfaat ataupun kegunaan dari pemetaan tambang bawah tanah ini. Nah, yang pertama itu kita mengetahui sejauh mana ya penerowongan itu sudah berjalan terhadap plan maupun desain yang telah ditentukan. Nanti akan ada saya berikan maksud atau contohnya. Demikian juga kita memastikan heading terowongan tembus dari arah berbeda. Kita juga akan mengetahui apakah terowongan ini kelebihan atau overbreak ataupun kekurangan terhadap desain underbreak. Juga fungsi untuk memonitor kausan bangunan, konstruksi, UG rail. Gambar di samping ini adalah rel yang terdapat di underground. Lalu juga memonitor pergerakan ataupun deformasi dari si terowongan. Ini suatu hal yang baru yang sekarang kami sedang mau lakukan,
itu mengetahui ketebalan semen sokrit. Jadi si terowongan itu kalau kita lihat warnanya di sini, kalau dia warnanya lebih abu-abu, berarti itu dilapisi dengan semen gitu, semen khusus ya, dan disebut sebagai namanya shotcrete. Lalu juga bisa untuk kebutuhan investigasi kecelakaan kerja, termasuk juga rekomendasi-rekomendasi yang akan diberikan setelah dari hasil investigasi tersebut. Juga permintaan sekarang kami cukup banyak juga dengan simulasi manuver alat berat, nanti saya tunjukkan juga. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik, bagaimana kita menyajikan si data pemetaan ini di dalam GIS untuk kebutuhan baik itu analisa, traffic management, dan lain-lainnya. Ini saya coba bahas satu persatu. Nah, di dalam penerongan, penembusan terowongan itu tidak boleh dilakukan dalam satu arah. Artinya, contoh kita ambil dari sisi selatan begini, dia terus ya, jalurnya dari sini terus satu arah aja sampai ke sini. Nah, di dalam penerongan nggak pernah dilakukan itu secara searah, selalu dilakukan dalam berbagai arah. Jadi misalnya dari sisi selatan dilakukan juga pembukaan terowongan, dari sisi utara juga dilakukan pembukaan terowongan. Dan ini dari pemetaan ini kita akan memastikan apakah dia akan tembus atau tidak gitu loh. Memang ada hal-hal lain yang harus kita lakukan ya sebelum ke situ, tapi kita dengan pemetaan ya, dengan pengambilan aktual situasi ini, nah kita sudah punya bayangan gitu loh. Seberapa jauh lagi nanti si terowongan ini akan ketemu, akan tembus gitu. Dan sudah sampai mana nih sekarang gitu ya. Karena ada hal-hal lain juga yang perlu dilakukan, misalnya pembuatan lembar kerja. Tidak boleh penerongan itu melebihi dari lembar kerja yang disetujui. Karena bisa ada potensi terjadinya kecelakaan, misal tembus ke rais ya, ataupun ternyata gridnya sudah berubah, atau dia berada di bawah lapisan yang di atas sehingga bisa berpotensi untuk rubuh, karena kita sudah pernah kejadian itu gitu. Jadi harus ada hal-hal yang dilakukan sebelumnya juga dengan berdasarkan ya aktual ini gitu. Jadi setiap penambangan atau penerongan ini ada batas-batas. Biasanya untuk di kita itu 120 meter. Kalau di tambang-tambang lain disebutnya memo ya, memo. Survei memo biasanya disebut survei memo. Yaitu lembar kerja yang menunjukkan seberapa jauh batas penerongan itu bisa dilakukan, dan kemudian rekomendasi-rekomendasi apa yang di dalam penerongan tersebut agar penerongan tersebut itu aman gitu ya. Nah, begitu. Jadi kita di area sini juga kita bisa lihat bahwa masih ada sekian ratus meter ya, sekian puluh meter mungkin yang masih harus perlu diekskavasi atau dilakukan peledakan ataupun penerongan. Jadi pemetaan itu akan bisa melihat progres penerongan kita, kira-kira berapa jauh lagi akan tembus gitu. Apakah ini akan tembusnya benar gitu ya. Itu beberapa fungsinya. Yang pertama. Nah, lalu ini yang berikutnya. Bagaimana kita juga bisa memanfaatkan si pemetaan ini untuk tujuan mengetahui apakah yang sudah dilakukan ekskavasi ini melebihi ataupun masih di bawah si desain gitu. Nah, dalam rule-nya engineering biasanya ada toleransi ya, misalnya overbreak hanya sekian 30 cm gitu ya. Underbreak juga jangan lebih dari 30 cm gitu. Karena kalau dia underbreak maka terowongan akan lebih sempit sehingga bisa aja alat-alat berat itu nyangkut gitu. Apalagi kalau nanti si terowongan ini akan dilapisi semen, dilapisi ground support, maka itu akan tambah pendek sekali gitu. Sehingga kadang-kadang kalau dia sudah di bawah toleransi dari si desain, biasanya itu harus diekskavasi ulang gitu. Nah, ini cukup repot juga kalau mereka mengekskavasi ulang karena harus memasang namanya jalur servis ya, air, angin gitu, membawa alat berat, alat ledaknya gitu. Nah, sekarang rata-rata biasanya orang mengambil di overbreak ini. Walaupun overbreak ini nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau ini terlalu banyak, jarak terhadap di atasnya pun jadi terlalu dekat nanti. Itu juga agak berbahaya. Lalu kemudian
waktu yang diperlukan gitu ya. Karena ketika selesai peledakan, kalau overbreak-nya ini terlalu banyak, maka pengangkutan hasil peledakan itu akan membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau diangkut atau dibuangnya itu keluar dari tambang bawah tanah, wah itu lama banget ya ininya. Untuk kemajuan 3 meter atau 4 meter bisa beberapa shift jadinya gitu ya. Nah, kita membantu dari hasil pemetaan ini agar orang bisa mengetahui berapa persen mereka untuk keperluan analisa mereka, dan juga nanti harapannya dari sini mungkin mereka bisa mengubah bagaimana metode mereka dalam melakukan pengeboran, metode mereka dalam menggunakan peledakan gitu. Dan juga dari data ini engineering bisa ngingatin juga orang-orang operation yang melakukan peledakan agar ya jangan terlalu berlebihan begitu ya. Jadi itu manfaat juga dari si hasil pemetaan yang sudah kita lakukan ini untuk mendukung supaya penerongan ini bisa lebih mendekati kepada desain gitu. Lalu kita juga tadi ya untuk memonitor keausan bangunan konstruksi. Ini kita menggunakan scanner khusus yang memang akurasinya sangat tinggi ya, sekitar 5 mm kemampuan akurasinya. Ini kalau gambar yang saya tunjukkan ini adalah hasil scan. Ini memang warnanya dan juga kerapatannya sangat luar biasa. Ini sudah dari mungkin triliunan titik sudah ya, sudah triliunan titik gitu. Dan dia juga bisa mengcapture foto untuk secara panoramik ya. Jadi kita bisa lihat juga secara kayak 3 dimensi lah gitu ya. Untuk kita keperluan menganalisa hasil dari scan ini. Ya. Nah, ini area crusher di mana ini tempat untuk menghancurkan batuan-batuan lebih kecil lagi sebelum dikirim ke konveyor. Nah, dari hasil ini kita bisa membuat namanya heat map. Ya. Heat map inilah yang menunjukkan ada atau tidaknya keausan dari si crusher ini atau si bangunan ataupun si konstruksi ini. Gitu. Nah, kita tinggal mendefinisikan nanti dengan klien warna-warnanya. Misal kalau sudah sampai 9 mili, oh itu sudah harus merah. Artinya keausannya sudah cukup parah, dan kalau keausannya terlalu banyak ya berarti ada pelapisnya ini ya, disebut juga dengan mantel, itu berarti sudah harus diganti. Karena kalau nggak diganti dia akan merusak dindingnya, sehingga nanti malah mempermudah kehancuran si bangunan konstruksi ini gitu. Karena ini cukup mahal, sehingga diperlukan untuk monitoring. Memang saat ini ada tim lain yang dikhususkan untuk memonitoring ini, tapi ini rutin untuk dimonitoring, dan ini menjadi manfaat dari hasil pemetaan tadi. Kita bisa menganalisa seberapa sih keausannya gitu sebelum dilakukan penggantian. Yang sampai udah terlalu banyak ternyata keausannya dan sudah hancur-hancur, lalu diganti, itu akan membutuhkan waktu lebih lama dan kerusakannya mungkin akan lebih parah, sehingga menambah biaya juga untuk perbaikan tersebut. Nah, ini kita bandingkan antara pemetaan dengan scan 1 dengan pemetaan scan 2, jadi ada yang menjadi base-nya ya, sampai si mantel ataupun pelapis ini diganti. Jadi kita ukur terhadap yang pengukuran awal, pengukuran ketiga misalnya, dibandingkan lagi dengan pengukuran awal, demikian seterusnya, dan kita bisa mendapatkan angka-angka ini. Gitu ya. Angka-angka ini dan juga grafiknya ini. Nah, ini juga yang kita lakukan untuk melihat ya, ini sih bisa dibilang juga sebagai monitoring ya, sudah seberapa jauh juga terjadinya kegerusan dari tempat penjatuhan batuan ini, dan ini kita compare juga gitu ya. Namun karena ini nggak butuh teliti banget, maka kita tidak membuat heat map-nya. Jadi pembuatan kayak monitoring untuk seperti hal ini ya, perbandingan terhadap pengukuran awal dengan pengukuran berikutnya, itu kita sesuaikan ya dengan kebutuhan daripada klien. Apakah cukup, misalnya yang membandingkan seperti ini cukup, ya sudah seperti ini aja kita lakukan gitu loh. Karena dengan menggunakan data scan ini, kelebihannya apa? Data itu tidak terlalu berat gitu ya. Ketika kita proses, demikian juga size-nya tidak terlalu besar, lumayan besar, tapi tidak sebesar seperti yang sebelumnya tadi gitu.
Itu sisi keuntungan kalau eh, tidak harus sangat-sangat akurat gitu loh ini. Atau kebutuhannya hanya perbandingan beberapa bagian-bagian aja. Gitu. Nah ini juga kita lakukan monitoring untuk secara, kalau tadi itu secara vertikal ya, nah kita juga melakukan monitoring secara horizontal. Nah ini akan diberikan juga beberapa conclusion-nya ya, di mana-mana yang terjadi sudah mulai pergeseran ataupun perubahan gitu loh. Tapi ya memang terowongan ini selalu berubah dan bergeser ya, jadi memang data ini akan sering kadang-kadang harus hati-hati juga dalam menginterpretasikan ataupun dalam menganalisanya gitu. Jadi ini juga menjadi bagian daripada pemetaan untuk kita monitoring gitu ya. Kalau misalnya pergerakannya udah sangat-sangat tinggi, ya otomatis harus dilakukan ground support gitu. Ya, harus dilakukan penambahan penahan untuk area-area yang indikasi terjadi pergerakan ataupun deformasi yang cukup tinggi. Nah, seberapa besar pergerakan itu nanti dari engineering akan menentukan. Kadang-kadang 10 cm, 20 cm itu sudah dianggap signifikan sehingga harus ada tindakan lebih lanjut dalam itu tadi melakukan supporting. Nah, ini yang selanjutnya yang cukup baru yang kita mau coba lakukan, bagaimana kita mengukur ketebalan semen sokrit gitu. Dalam ketika operation melakukan semen ini, sokrit ini, ada dua hal yang mereka harus perhatikan. Satu, yang nggak boleh terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal, maka sisi waktu dan transportasinya dan juga biayanya akan lebih banyak gitu. Dan tentunya dimensi terowongan juga akan lebih jadi mengecil. Gitu. Nah, yang sekarang ada di analisa bahwa antara perhitungan secara engineering dengan aktualnya itu selisihnya sampai 2 kali lipat, aktual di lapangan itu lebih banyak gitu. Lalu yang kedua tadi tidak boleh juga dia kurang dari ketebalan yang diinginkan gitu. Misalnya ketebalan diinginkan itu biasanya sih sekitar 5 sentian ya. Kalau dia kurang dari situ atau saya kurang lupa berapa ketebalan mereka yang perlukan. Nah, kalau kurang dari situ itu kan menyebabkan sisi safety. Kekuatan dari si terowongan ini akan berkurang gitu. Nah, alat ataupun si aplikasi ini ada suatu hal yang cukup luar biasa kita lihat di mana kita bisa langsung tahu tuh hasilnya saat itu juga. Langsung kita tahu dengan aplikasi namanya ScanCrit ini, kita langsung tahu tuh di lapangan tanpa kita harus kembali ke kantor. Jadi itu kelebihannya, kita langsung tahu, oh ini kamu terlalu tebal di sebelah sisi sini. Oh ini sebelah sini masih kurang tebal gitu. Nah, si bagian orang yang akan melakukan penyemprotan ini jadi akan terbantu banget untuk tidak melakukan terlalu berlebihan, tapi juga tidak kekurangan gitu. Ya. Ada juga memang alat-alat lain yang sejenis ya, aplikasi sejenis yang juga bisa melakukan fungsi untuk mengetahui ketebalan ataupun ketidaktebalan dari penyemayanan ini. Gitu. Dan ini kita lagi coba aplikasikan saat ini. Lalu untuk juga pemetaan itu dipergunakan juga untuk simulasi alat berat. Jadi ada radius gini ya, di mana nanti si truk ini atau si alat berat ini contoh kayak di sini, ketika manuver sudah akan kena nih gitu loh. Sehingga mereka akan yang sekarang ini terjadi sih mereka harus mengubah ukuran dari si truk yang akan lewat gitu. Opsi lain ya si truk ini harus manuver beberapa kali ya, jadi nggak bisa langsung gitu loh, maju dulu, mundur, maju lagi, mundur lagi, baru lewat gitu. Nah ini sekarang lagi laris cukup banyak alat-alat yang baru gitu ya, karena sebelumnya ketika desain ini dibentuk alat ini belum ada sehingga simulasinya belum bisa dilakukan. Dan sekarang alat-alat beberapa alat datang, nah ternyata ketika mereka masuk ya sudah nyenggol-nyenggol gitu. Jadi sudah nyenggol-nyenggol seperti ini dia pasti nyenggol gitu.
Nah, ini yang selanjutnya bagaimana kita memanfaatkan juga ya hasil daripada pemetaan itu untuk kita sajikan lebih lebih memiliki fungsi untuk analisa ya, penyajian untuk lebih diperkaya gitu, berbasis web ya, namun tetap 3 dimensi ya. Sekilas kita coba lihat videonya. Jadi kita bisa misalnya melihat kapan ininya, berapa kemajuannya. Nah, seperti ini kita bisa lihat berapa sih panjangnya dari peledakan di minggu ini gitu ya. Nah, itu 4 meter. Nah, dan ini secara 3 dimensi di web ya. Ini untuk melihat overbreak, underbreak. Kalau tadi itu banyak kan tidak tersimpan terus ya, artinya tidak tersaji dalam satu kesatuan seperti ini gitu loh, terpisah-terpisah itu jadinya. Ya, kita juga bisa melakukan beberapa kayak approval gitu untuk memo ataupun lembar kerja yang kita keluarkan. Nah, ini juga dipergunakan untuk traffic management ya. Jadi ini sebenarnya adalah alat-alat loader di mana ini selalu bergerak gitu ya. Jadi mereka harus memasukkan data aktual ini ya, supaya nanti settingan si koneksi alat dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan kondisi si aktual. Artinya misalnya si alat berat loader ini dia hanya bisa sampai batas ini aja. Jadi akan disetting sedemikian rupa menyesuaikan dengan aktual. Jadi dasar dari si alat berat ini mereka sesuaikan dengan aktual dari pemetaan yang sudah kita lakukan. Ini cukup canggih, cukup bagus karena si alat berat ini dia go live ya, bergerak terus gitu, kelihatan. Sehingga bisa dari supervisor ataupun pihak-pihak lain yang memerlukan, mereka bisa melihat aktivitas dari si alat angkat ini, si alat angkut loader ini. Cukup banyak sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi dari pemetaan di tambang bawah tanah itu. Tapi saya pikir mungkin nanti dari pertanyaan saya bisa bantu juga untuk menjelaskan hal-hal yang lain karena sangat-sangat banyak. Nanti kelamaan webinarnya saya pikir gitu loh. Jadi saya batasi aja beberapa tadi manfaatnya, di mana saya juga nggak menyajikan contoh untuk kecelakaan atau investigasi, ya. Dan juga beberapa hal-hal spesifik yang lain, pengukuran-pengukuran kebutuhan lainnya gitu. Semoga yang sudah saya sajikan tadi itu kita bisa melihat manfaat atau kegunaan daripada si pemetaan ini di tambang bawah tanah. Nah, berikutnya ya ini yang menjadi tantangan ketika kita melakukan pemetaan di tambang bawah tanah. Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi faktor keselamatan ini ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan. Pertama, kita menggunakan alat ledak, lalu kemudian kita bekerja di lingkungan yang terbatas ya. Terowongan itu ya ukurannya sangat-sangat terbatas begitu, jadi kayak semacam confined space. Lalu kemudian juga di dalamnya sangat banyak juga alat-alat berat yang beroperasi, ya, kendaraan-kendaraan juga yang lewat. Lalu kemudian juga banyak juga permesinan, konveyor, belt, crusher, dan lain sebagainya yang mana kalau kita tidak hati-hati maka akan membahayakan kepada keselamatan. Bisa terjepit, bisa tertabrak, bisa terbakar, bisa terkena jatuhan batu gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Dan juga di sisi kesehatan kerja karena di terowongan udara itu sangat terbatas, hasil gas emisi baik kendaraan, alat berat ya semua mengumpul di situ, meski ada pun ventilasi tapi lalu kemudian juga ada debu-debu hasil peledakan ya, ataupun debu-debu dari karena bergeraknya alat kendaraan.
yang mana itu mengandung, kalau ditambang ini kan mengandung namanya debu silika yang sangat tajam untuk paru-paru. Ventilasi sudah melakukan upaya untuk meminimalkan, tapi tetap tidak semua bisa terhilangkan gitu, karena ya jaraknya cukup jauh gitu, dan tadi ya lingkungannya terbatas gitu, dan aktivitas semua juga di dalam, sehingga dalam saat bersamaan juga asap debu itu berkumpul juga di situ. Lalu tentunya juga keakuran hasil ini terkait kepada misal tembusnya si terowongan tadi. Kalau tidak akurat ketika kita dalam melakukan pemetaan ataupun penyiapan kerangka dasarnya, ya terowongan itu tidak akan tembus. Itu cost-nya cukup mahal, dan ya pasti kita menjadi dianggap tidak profesional ya. Nah, ini menyangkut harga diri juga nih sebagai kita seorang surveyor gitu. Dalam kita memberikan hasil, kok bisa sampai tidak tembus begitu. Jadi setiap ada terowongan tidak tembus, maka yang pertama kali akan dipanggil itu untuk diinvestigasi survei. Selalu itu pasti nomor satu tuh. Barisan awal paling depan pasti survei yang akan ditanya gitu loh. Kenapa ini tidak tembus, kenapa ini miring sekali, kenapa ini curam sekali, dan lain sebagainya. Maka kita harus mempertanggungjawabkan ini gitu. Itu sebabnya ya ini menjadi juga tantangan bagaimana kita melakukan akurat hasil ini terus sesuai dengan standar yang kita tetapkan gitu. Kita sudah lihat mungkin tadi terowongan gimana, terowongan itu kan belok-belok kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Wah, bentuk terowongan itu jujur aja nggak karu-karuan lah gitu loh, kayak cacing aja bentuknya. Bagaimana kita tetap bisa menghasilkan akurat hasil? Nah, itu yang saya bilang tadi menjadi tantangan buat kita sebagai seorang surveyor. Ini mungkin perlu juga webinar khusus kalau mau belajar bagaimana kita bisa memaintain kualitas hasil dalam pemetaan. Lalu ya tantangan berikutnya, pemanfaatan teknologi ini menjadi kayak bahasa umum juga, alatnya canggih tapi orangnya enggak gitu. Teknologi dalam survei penambangan bawah tanah jujur sudah sangat-sangat berkembang jauh. Saya tidak tunjukkan semua tadi ya alat-alat yang kita miliki karena saya fokus kepada pemetaan aja. Masih ada beberapa alat-alat lain yang saya tidak sajikan di sini gitu. Dan itu terus berkembang. Yang terakhir terbaru ini ya tadi yang ScanCrit, lalu kemudian penggunaan drone di dalamnya, ya di dalam terowongan. Bagaimana si drone itu bisa tidak menabrak terowongan ya, kan terowongan ya kita sangat terbatas, sedangkan si drone itu cukup tinggi kecepatannya gitu ya, dia bisa nabrak si terowongan atau rib atau back dengan begitu cepatnya dan pasti langsung hancur ya. Lalu juga bisa aja menabrak alat berat ataupun menabrak orang gitu. Nah itu menjadi challenge banget untuk kita di teknologi-teknologi, demikian juga teknologi-teknologi scanner lainnya itu gitu. Sangat-sangat banyak yang harus kita optimalkan, termasuk tadi yang terakhir saya sajikan adalah penyajiannya gitu. Bagaimana kita menggunakan teknologi penyajian baik itu website, ArcGIS dan lain sebagainya agar hasil yang sudah kita peroleh tadi itu berguna untuk analisa, untuk pengambilan keputusan. Itu juga yang sebagai penutup saya sampaikan di bagian paling bawah ini. Ya, gimana kita untuk teknologi nanti akhirnya dipergunakan dalam penyajian data untuk pengambilan keputusan ataupun kepada analisa. Ya, mungkin sedemikian yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab berarti ya. Iya. Ya, terima Iya. kasih. Cukup Terima jelas kasih. ya semua, suara saya nggak ada keputus atau ini ya. Jelas Pak, jelas. Sip, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Utaru. Berasa kuliah teknik ya, teknik pertambangan, teknik sipil, sebagian arsitek juga. Gitu. Iya, terima kasih banyak untuk ilmunya, ilmu yang sangat luar biasa dan sangat menolong kami juga akhirnya, walaupun butuh lebih lagi untuk memperdalam. Nah, nanti mungkin ada sisi yang lain ya tentang maintenance yang tadi ya Pak yang disampaikan. Nah, sebelum masuk pada sesi tanya jawab, ada informasi dari Pendidikan Indonesia jika ingin
mengetahui tentang informasi Pendidikan Indonesia, silakan mengunjungi IG atau YouTube, dan silakan bergabung di grup WA yang telah dibagikan di room chat yang tadi. Nah, pada kesempatan ini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika berkenan bisa membuka mic-nya dan videonya, kameranya ya. Ya itu Pak, dari peserta ada yang menyampaikan bahwa yang tadi clear ya, gitu. Sangat clear dan Ya semoga artinya nggak ada pertanyaan ya. kayaknya apa juga sih tetap ada pertanyaannya. Ini dari kayaknya Pak Manurung, Ya, Pak Parhutan ya. Silakan Pak. terima kasih Mbak Yulivia dari Pendekar Indonesia. Ini menarik. Baru pertama saya mendengar penjelasan dari orang Freeport yang langsung menangani survei bawah tanah. Ini Ya. teman saya nih, Pak Benget. Halo Bang. Terima kasih Pak Benget. Ini penjelasannya Sama-sama. luar biasa. Saya hanya tahu teorinya, tapi pelaksanaannya nggak tahu. Apalagi menyentuh bawah tanah. Nah, ini menarik. Ada 3 pertanyaan yang saya lihat tentang keakuratan. Keakuratan itu di bawah tanah, kan kita harus overlay ke GIS. Jadi positioningnya itu bagaimana dikorelasikan dengan posisi di permukaan bumi, kira-kira begitu Pak ya? Ya. Nah, saya hanya tahu itu gyro pakai yang lain. Kalau di bawah tanah itu pakai GPS kan nggak ada lagi gitu, atau pakai relative positioning atau SLAM sekarang gitu. Nah, ketika di overlay di GIS itu fit nggak? Kira-kira berapa persen keakuratannya ketika digabung-gabung di situ di atas nanti? Nah, ini apa permasalahannya? Dan yang ketiga, drone itu ya kan di sana kompresi beda-beda, apa itu pada tantangan-tantangan tadi. Ini kan di bawah tanah. Jadi kalau di permukaan tanah saja bisa jatuh, apalagi di dalam ruang terbatas. Itu berapa persen sukses rate-nya atau kecelakaannya, jatuhnya gitu kira-kira dalam operasinya, kira-kira itu Pak. Terima kasih. Makasih Bang, mantap pertanyaannya. Langsung yang susah-susah dikasih. Enggak, itu bagi ya. Silakan Pak, bisa langsung ditanggapi Pak Oh ya. Hutarto. Ya. Jadi memang tentunya suatu tantangan banget ya untuk menyatukan terowongan bawah tanah dengan permukaan itu gitu loh. Ini perlu webinar khusus sih jujur aja kalau mau lebih detail ya. Ya. Karena cukup menantang dan cukup unik. Kita waktu dulu juga sekolah kayaknya kita pelajaran kita belum sampai ke sini. Ya. Nggak nyampe kita. Ya jujur memang itu. Jadi suatu hal yang wajar juga orang bingung itu, wah ini bagaimana ya. Saya juga waktu pertama-pertama sini, ini bagaimana membawa ke dalam. Kalau di luar kan gampang ada GPS. Nah Ya. ke dalam itu kan sudah tidak ada lagi GPS gitu. Nah kami prosesnya itu melakukan pertama, tetap sumbernya itu dari luar, dari GPS. Memang untuk elevasinya kita nggak terlalu begitu perhatikan. Karena kalau kita harus mengukur undulasi gitu ya, kita kelamaan, nggak punya juga alatnya, ataupun kita narik MSL terlalu jauh karena kita sudah berada di pegunungan banget kan gitu, sudah ketinggian 3.000, bahkan ada yang ketinggian 3.005, yang paling tinggi 3.800 kalau nggak salah yang paling tinggi. Jadi udah terlalu jauh sekali gitu. Udah gitu terowongan ini ya muternya juga pusing juga. Kita aja yang di underground aja kadang bingung kita itu mau masuk ke terowongan itu saking luas dan bercabang-cabangnya begitu ya. Nah, jadi pertama kita melakukan pengukuran GPS dulu, lalu kemudian kita tarik atau bawa ke bawah ke dalam. Jadi ada gabungan tuh kita di situ, satu menggunakan total station, satu lagi menggunakan gyro. Ya, gyro ini untuk melakukan koreksi terhadap azimutnya. Itu kita bawa. Nah, ketika di dalam ada 2 itu metodenya yang pernah kita lakukan. Satu ya, jadi ada sebuah rise ataupun shaft yang kedalamannya itu sampai 600 meter. Sampai 600 meter. Nah, dari situ seolah-olah kita sambungkan gitu ya untuk mempersingkat jalur. Itu yang pertama.
lalu dibuat namanya rem, ya. Jadi dibuat namanya rem itu sampai kemudian keluar. Nah, jadi akhirnya kita jadi close loop, Bang. Jadi dari atas ada 2 titik GPS di atas sebagai titik ikat kita, dibawa masuk ke dalam begitu. Nanti setelah di dalam dibawa lagi keluar dari jalur yang berbeda, ya, dengan jalur yang berbeda diketemukan lagi di titik awal tadi. Jadi terikat sempurna lah, loop terikat sempurna. Jadi gitu, Bang, dia ini. Nah, tentunya ya pasti akan ada koreksi-koreksi lah, ya, gitu loh. Nah, si gyro ini lah yang membantu untuk di situ, gitu loh. Untuk kita tetap akurat di situ. Nah, setelah itu ada, itu kita anggap sebagai base-nya kita. Nah, dari situlah kemudian dikembangkan kemana-mana lagi. Dan selalu metode kita di dalam itu selalu close loop, jadi terikat sempurna. Memang tetap juga ada beberapa tantangan karena saking luasnya terowongan ini, itu menyebabkan juga seolah-olah perhitungan kelengkungan bumi itu harus masuk. Kita terasa juga ada beberapa perbedaan-perbedaan gitu, ya, antara loop yang di area tambang A ketika kita temukan dengan di tambang B itu pasti selisih gitu loh. Memang itu nggak bisa dihindari gitu. Nah, upaya yang kita lakukan sekarang ini untuk terus memperkecil itu kita menggunakan gyromap. Ini alat yang paling mahal, itu ya bukan mau menyombongkan, itu sekitar 3 miliar. Itu untuk membantu kita menipiskan, menyatukan lah di situ gitu ini. Dengan harapan selalu kita koreksi dengan itu, maka titik ikat kita semakin juga baik, ya, semakin bagus gitu. Walaupun ini bergantung kebutuhan lah, Bang, karena kita nggak mampu juga saking luasnya terowongan di tempat kita ini, kita nggak mampu untuk menyatukan itu semua. Jadi kalau bagian dia A, ya bagian A aja dia fokusnya gitu loh. Kita bagian B, ya bagian B. Ketika disatukan ini, ya bisa terjadi ada selisih, Mas Bambang. Pasti akan ada terjadi selisih. Itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Namun selisih itu ya kita upayakan nggak fraksi sampai meter atau apalagi puluhan meter, ya. Kita selalu berupaya untuk mencari itu dalam fraksi sentimeter lah paling tidak gitu. Dan kami sudah membuktikan beberapa kali penembusan ini dengan jarak kilometeran. Syukurnya mungkin karena alat ini cukup bagus, kemudian nah itu juga menjadi faktor yang berikutnya bagaimana kita membuat selisih ini nggak terlalu besar-besar, memang sisi faktor alat. Jadi kita harus menyesuaikan alat-alat yang akurasinya ya sebisa mungkin kita bahkan 0,5 detik ataupun paling tidak 1 detik begitu, ya, yang memang akurat begitu, ya. Kita kalibrasi juga alatnya, lalu kemudian pengukurannya itu nggak cuma sekali aja tapi berkali-kali begitu, ya, supaya ada terus terjadi koreksi-koreksi gitu, ya, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan hasil pengukuran tadi gitu. Nah, pasti memang akan terjadi keselisih, Bang, ketika kita nanti masukkan ke GIS, pasti akan ada selisih. Hanya kita sejauh ini belum pernah ketemu sampai sekian meter, enggak. Kita sudah buktikan hanya selisih dikit-dikit aja, sentimeteran aja dia ini. Gitu sih untuk pertanyaan 1 dan 2-nya. Tapi itu perlu kelas khusus lah, Bang, kalau mau ini, ya. Dan kita juga didukung ada software yang sangat bagus dalam memberikan analisa terhadap hasil pengukuran kita gitu, ya. Lalu yang berikutnya untuk drone. Nah, teknologi drone ini sudah mempunyai namanya autonomy level. Jadi autonomy level ini membantu pertama untuk kita bisa mengontrol meskipun itu jaraknya sudah kita nggak bisa lihat, ya. Kita nggak bisa lihat. Lalu di dalamnya juga sudah ada namanya anti collision. Jadi supaya dia tidak menabrak. Ketika dia sudah dalam jarak sekian senti itu bisa disetting, misalnya 30 cm ataupun 10 cm, dia akan berhenti. Dia tidak akan mau maju. Gitu ini. Persentase ininya selama kita udah uji coba itu memang 2 kali lah kita tes. 2 kali, ya cuman 5% lah itu, ya, dari total kita ini melakukan pengukuran. Dan syukurnya ketika kita nabrak juga pun itu ada sisi faktor kesalahan bukan dari human error-nya, tapi memang si remote control-nya itu masih belum sempurna waktu itu, dan sekarang sudah disempurnakan, jadi itu sudah terminimalkan. Lalu yang kedua, kita memang harus hati-hati dengan lebar ataupun dimensi di mana si drone ini akan masuk.
minimal itu yang paling aman itu 3,5 meter. Tergantung ukuran drone-nya ya. Ukuran drone yang kami punya ini bentangannya 1,5 meter kebetulan. Jadi minimum safety-nya itu harus 3,5 meter. Jadi itu cukup aman drone untuk masuk. Dijamin tidak akan nabrak dia karena sudah ada autonomi levelnya sama juga kemudian anti collision-nya gitu. Jadi sudah cukup smart juga. Dan ada juga sebenarnya drone yang bisa nabrak. Jadi udah ditutup kerangkeng. Contoh kayak Helios itu, nah itu nabrak-nabrak kita nggak masalah. Jadi gitu. Sejauh ini kita ini persentasenya ya kecil sih, cuma 2 kali kita crash itu, cuma 2 kali dari beberapa puluh kali pengukuran itu. Kita cukup puas juga sih secara ini. Dan kita memang menyadari drone ini ya harus siap-siap untuk bertabrak. Jadi harus ada maintain-nya sekian puluh. Kemarin itu sih 500 jam atau ya 500 jam itu sudah harus wajib di servis. Nah itu juga kunci. Jangan kita biarkan si drone itu sudah ada bagian-bagian yang sudah kendor, yang sudah fungsinya nggak bagus. Nah kita tetap terbangkan, itu pasti akan menambah si drone itu berpotensi untuk nabrak. Gitu Bang. Semoga menjawab pertanyaannya. Wah, lengkap ya. Terima kasih. Sama-sama Bang. Terima kasih Pak Hutauruk dan terima kasih Pak Manurung ya untuk pertanyaannya. Saya diberikan kesempatan 1 kali lagi penanya untuk saat ini dan mohon langsung pada poinnya ya karena waktu kita sudah sangat terbatas. Jika masih ada, Jadi saya silakan. kelamaan tadi presentasinya ya. Nah, boleh. Kalau nggak itu nggak akan sampai kami mengetahui seperti itu sih Pak. Gitu. Lebih ke situ sih. Yang penting kami paham gitu dari presentasinya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat pun tertolong oleh pertanyaan Pak Manurung ya. Ya, silakan jika masih ada Bapak Ibu. Oh iya, itu dari Ibu atau Mbak ya. Ada pertanyaan di kolom chat. Beliau ingin bertanya, estimasi waktu drone dalam scan di bawah tanah dan efektif dari drone ini seperti apa ya Pak? Terus hasil output dari drone dan software untuk pengelolaan datanya digunakan pakai apa? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak atau Ibu Hamisya, Pulungan Mahasiswa Survei Pemetaan Informasi Geografis SPIG UPI. Oke, ya. Drone ini tergantung juga sebenarnya seberapa rapat yang kita ingin ambil ya, gitu. Bisa misalnya per 5 lompatan per 5 detik, lompatan dia pengambilannya per 3 detik ataupun 1 detik. Jadi ini tergantung juga. Nah, kalau misalnya kita lompatannya per 1 menit kita settingnya ya akan lebih cepat untuk jarak. Katakanlah kita ingin mengambil pemetaannya itu jaraknya 300 meter gitu ya. Nah, kalau lompatannya kita per 1 menit ya mungkin hanya 3-4 menit udah selesai gitu. Tapi kalau kita misalnya lompatannya pengambilan capture datanya per 1 detik ya mungkin ya di atas 5 menit lah. Tapi memang cukup cepat kok. Ini kayak apa ya? Luar biasa sih teknologi ini gitu ya. Karena kecepatan si drone ini juga lumayan, speednya lumayan tinggi gitu. Hampir kita nggak bisa membedain sih antara, dikit sekali sih sebenarnya perbedaan misalnya kita ambil per 1 menit ataupun itu gitu loh. Dia akan hampir mungkin selisih menitnya nggak akan terlalu jauh. Saya belum pernah ngukur ya untuk katakan kita 300 meter ini berapa detik sih ininya gitu loh. Hanya tadi bergantung kepada durasi ataupun spasi pengambilan datanya gitu loh. Kalau spasi pengambilan datanya lebih pendek per 1 detik, 2 detik, maka akan sedikit lebih lama dibanding kalau kita pengambilan datanya per 5 detik, per 10 detik, apalagi kalau per 1 menit. Pasti akan jauh lebih cepat, itu aja gitu. Tapi secara selisih waktunya hampir nggak terlalu kerasa tuh, karena lumayan kencang memang drone-nya gitu loh, lumayan kencang deh ininya. Ya. Lalu untuk efektif, ya cukup efektif ya. Jadi kelebihan si drone ini dia sudah RGB. Jadi kalau kayak kita menggunakan ada beberapa scanner ataupun alat
kita agak susah membedakan warnanya gitu loh. Nah, dengan drone ini dia memberikan warna, nah itu cukup efektif kalau kita keperluan untuk kayak menganalisa ataupun melihat juga nanti bentuk crack-nya ataupun bentuk perubahan bentuknya, itu terbantu banget juga di situ gitu. Jadi cukup efektif kalau untuk kita analisa-analisa tertentu gitu ya, karena dia sudah memberikan warna gitu. Kalau di terowongan itu memang ada warna-warna tertentu gitu ya. Memang terowongan itu biasanya warnanya ya abu-abu, hitam gitu. Namun ada kadang-kadang ya warna-warna yang agak sedikit membedakan antara dia gelap ke abu-abu tadi gitu. Kita bisa melihat gitu ininya. Kalau scanner-scanner lain nggak terlalu kelihatan, dan ini mungkin bisa membantu dalam proses analisa dan efektif untuk analisa tadi. Untuk softwarenya ini macam-macam sebenarnya, tergantung dari si drone-nya ya. Kalau untuk kami namanya MSN Hovermap. MSN Hovermap. Jadi drone-nya namanya MSN Zoe, produk MSN Hovermap juga, lalu kemudian lidar ataupun sensornya mereknya MSN Hovermap juga, lalu softwarenya namanya MSN Hovermap juga. Jadi spesifik banget. Hampir rata-rata alat-alat lain pun mereka selalu mempunyai software yang spesifik dengan si alatnya tadi gitu. Ya, jadi nggak bisa kita general untuk yang lain. Kecuali kayak drone di luar, memang ada software-software untuk general kayak Pix4D, Agisoft ya. Tapi kalau untuk underground ini, yang sepanjang yang saya tahu masing-masing itu mempunyai software spesifik, dan di kita namanya MSN Hovermap. Gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak Utauruk, dan terima kasih Mbak atau Ibu Hamsia untuk pertanyaannya yang semakin membuat kami lagi semakin memahami kebutuhan-kebutuhan termasuk alat-alat yang tadi ya untuk tambang bawah tanah. Pertanyaan tadi dan jawaban dari pertanyaan terakhir tadi dan jawaban dari Pak Hutauruk menutup sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum mengakhiri akan kelas belajar ini, diberikan kesempatan kembali kepada Pak Hutauruk untuk menyampaikan closing statement. Ini kelihatannya nggak semua memang ini ya basic survei ya. Kalau dari UPI saya percaya ini dari survei semua ya, pemetaan ya, survei pemetaan. Ya saya nggak habis-habisnya bilang survei fungsinya semakin hari itu, khususnya di tambang bawah tanah itu menjadi sesuatu yang kritikal banget ya untuk kita. Dengan kita juga teknologi yang sekarang drone ini, aplikasi kita jatuhnya malah nggak hanya di survei lagi gitu loh, tapi juga di luar survei. Misal untuk monitoring gas beracun, kemudian juga untuk monitoring lumpur basah, wet mark gitu ya, yang sudah tidak ada hubungan dengan survei lagi gitu loh. Jadi kita harus siap-siap juga untuk terus berkembang ya dalam sisi untuk mempelajari hal-hal yang baru, teknologi yang baru ini, dan tentunya itu menjadi suatu kebanggaan. Nah, yang juga nggak kalah pentingnya bahwa data-data ini harus kita kelola sedemikian rupa supaya menjadi lebih optimal gitu loh. Kalau hanya data untuk dikonsumsi beberapa pihak aja, misalnya operation aja, menurut saya pribadi kurang maksimal, sayang gitu loh. Kita harus bisa membuat bagaimana data ini bisa untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan. Contoh dengan penggunaan JIS ataupun sejenis ataupun program-program tertentu gitu loh. Sehingga manfaat survei itu lebih dirasakan lah ya, lebih banyak bermanfaatnya. Dan untuk sekarang yang kita rasakan, jujur untuk di tambang bawah tanah ini, kalau menurut pandangan saya pribadi, kita terasa banget lah yang memberikan manfaat yang banyak untuk kesuksesan daripada si tambang bawah tanah ini. Gitu. Lalu yang terakhir ya, semoga ya bisa memberikan wawasan lah ya buat kita. Jangan sungkan kalau misalnya mungkin ada ingin bertanya gitu. Kita juga lagi mencoba bisa banyak-banyak nih yang kerja praktek, yang magang, bisa datang ke sini agar bisa lebih melihat secara jelas lagi gitu ya. Ya, nanti bisa saya share di mana untuk bisa mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut gitu. Bagi yang ingin berminat untuk kemari gitu. Itu aja saya pikir ya.
Kalau mau lanjut lagi nanti ada topik-topik sesi lain yang kalau memang mau ingin tentang survei tambang bawah tanah, karena ini baru sebagian kecil aja yang bisa saya presentasikan gitu. Ya, itu demikian. Oke, terima kasih Pak, dan terima kasih untuk kesediaan untuk ke depan mengampu lagi ke depannya. Dan kami Pendekar Indonesia sangat senang untuk kembali Bapak hadir di dalam kelas belajar selanjutnya. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi jika Bapak Ibu ingin mengetahui informasi dari Pendekar Indonesia dan kelas belajar selanjutnya, silakan mengunjungi IG, dan untuk materi-materinya juga bisa didapatkan di YouTube, dan silakan bergabung di grup WA yang telah dibagikan di kolom chat. Untuk Pak Hutauruk, terima kasih banyak ya untuk kesempatan Sama-sama. ini. Dengan melihat pemaparan tadi, resiko keamanan kerja sangat tinggi untuk tambang bawah tanah dibanding tambang yang terbuka gitu. Jadi dari kami berdoa dan ya mohon stay safe ya Pak untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kami sangat mengapresiasi akan pengabdian Bapak bagi bangsa ini melalui PT Freeport. Dan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu saudara sekalian yang telah bergabung, Bapak Ibu Mbak yang telah mengajukan pertanyaan tadi, yang pun menolong kami semakin memahami akan materi di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan belajar bersama. Kiranya kelas belajar ini kita boleh menikmati bersama. Sekali lagi kami Pendekar Indonesia mengundang kembali Bapak Ibu untuk hadiri ke kelas belajar untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi umat Kristiani Katolik, selamat memasuki Jumat Agung dan perayaan Paskah. Dan bagi kaum Muslim, semangat untuk menjalankan bulan Ramadan. Semoga barokah dan bisa selesai dengan proses dalam Ramadan ini. Terima kasih. Saya Yulivia mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas belajar selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai jumpa.